Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, maghfirahnya kepada kita semua. Di malam ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, ibadah salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan sama-sama duduk beriktikaf di masjid ini sambil talabul ilmi, menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan ilmu agama. Di malam ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita, di mana di pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Pasal hal-hal yang membatalkan sholat ini kita kaji di kitab Al-Bajuri, ya, kata Ibnu Qasim Al-Ghuzi, Imam Al-Alamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, merupakan syarah dari kitab Fathul Qarib. Mubtilatus shalah, adapun hal-hal yang membatalkan shalah, ya, yang sudah kita bahas sebagian di pertemuan sebelumnya, itu semuanya ada berapa kemarin? Ada syarah, ya. Ada syarah itu berapa? Ada 11, ya. Yang pertama adalah al-kalamul amdi, ucapan yang disengaja. Yang kedua adalah wal-amalul katsir, perbuatan yang banyak, dari mulai 3 perbuatan secara berturut-turut. Wal hadas, ya, al-asghar wal akbar, yang keempat adalah kedatangan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Wa hudusun najasah, dan kejatuhan najis atau kedatangan najis. Allati la yuqalha, najis yang tidak dimaafkan. Selanjutnya adalah wankisyaful aurat, terbukanya aurat, ya, dengan disengaja ataupun tidak disengaja, kalau tidak segera ditutupi. Itu sampai sana bahasan hal-hal yang membatalkan sholat yang sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan masuki hal yang membatalkan sholat yang berikutnya, yaitu adalah wataghayyurun niyah. Taghayyurun niyah, yaitu merubah niat, berubahnya niat. Ka'ayyan wiya al-khuruj minas shalah, seperti seseorang berniat, ya, berniat keluar dari sholat, maka itu akan membatalkan sholat, ya. Jadi ketika seseorang berniat keluar dari sholat, niat membatalkan sholat, maka sholatnya menjadi batal, ya. Niat di sini baik langsung, ya, langsung saya keluar dari sholat, saya niat membatalkan sholat, atau niatnya itu ditangguhkan, itu bisa jadi batal langsung, ya. Misalkan ketika kita sholat, saya nanti ketika di pertengahan sholat, kalau ada orang yang mengetuk pintu, akan saya batalkan sholat saya, itu langsung batal sholatnya.
Atau misalkan ketika saya sholat, kalau tiba-tiba ada gempa bumi, saya akan langsung batalkan sholat saya. Itu batal ya. Jadi nggak boleh menggantungkan batalnya sholat kita ketika kita sholat, karena bisa langsung batal ya saat itu juga, seperti itu. Ini sama kasusnya seperti dalam hal keimanan atau dalam hal keyakinan ya. Misalkan orang berniat keluar dari agama Islam. Ketika seseorang niat keluar agama Islam, baik niatnya itu langsung atau ditangguhkan ya, digantungkan dengan sesuatu hal yang lain, maka langsung dia keluar dari agama Islam. Misalkan tahun depan misalkan saya akan pindah agama misalnya. Atau misalkan kalau ada orang yang ngasih uang sekian miliar ya, saya akan pindah agama misalkan, itu langsung keluar dari agama Islam ya. Ini sama halnya dengan membatalkan sholat. Ketika seseorang niat keluar dari sholat atau menggantungkan batalnya sholat, maka sholatnya bisa menjadi batal, seperti itu. Walau ila salatin ukhra falau qalaba salat allati huwa fiha salatan ukhra amidan batalat salat. Walaupun dia itu misalkan merubah niat ke salat yang lain, ya itu bisa menjadi batal ya. Merubah niat salat ke salat yang lain itu bisa menjadi batal. Illa idza qalaba fardhan naflan mutlaqan yadruka jama'atan masyru'iyatan wa huwa munfarid wa sallama min rak'ataini liyadrukaha lam tabtul salatuhu bal yudabbulu al-qalbu in kana waqtu wasi'an. Kecuali seseorang merubah niat salat tidak batal kalau merubahnya itu dari fardu ke sunnah ya. Kalau dari fardu ke fardu nggak bisa ya. Merubah niat duhur ke niat asar atau maghrib ke isya itu nggak bisa. Tapi kalau merubah niat fardu ke sholat sunat mutlak itu bisa ya. Gambaran seseorang itu misalkan dia sedang sholat duhur sendirian ya. Sedang sholat apa? Duhur sendirian. Tiba-tiba ada rombongan jamaah yang masuk masjid. Rombongan ini sholat duhur berjamaah ya. Maka dia yang sholat duhur sendirian, aduh saya ingin sholat berjamaah ya. Ya saya ingin sholat berjamaah padahal saya ini sudah sholat duhur. Saya mah niat merubah niat sholat duhur ke sholat sunnah itu boleh. Ya. Jadi setelah 2 rakaat dia salam, ya. Jadi yang tadinya dia sholat duhur jadi sholat sunnah niatnya dirubah, itu boleh. Ya. Karena tadi dia maksudnya ingin sholat duhurnya berjamaah dengan yang lain, seperti itu. Bahkan itu katanya disunahkan ya. Kalau kita sedang sholat sendiri, sholat fardu, tiba-tiba ada rombongan yang masuk masjid, yang sholat berjamaah, kita sedang sholat sendiri, itu sunnahnya dibatalin, bukan dibatalin, dirubah niat fardu kita menjadi sholat sunnah ya. Yang asalnya kita niatnya sholat duhur menjadi sholat sunnah, itu boleh ya. Itu sunnahnya seperti itu. Ingkana al-waktu wasi'an, kalau misalkan sekiranya waktunya itu masih luang ya, seperti itu. Ka'ayyan wiya al-khuruja aw yataraddada fihi aw yata'allaqa qatluha. Bahkan di sini katanya seseorang yang niat keluar sholat maka langsung batal sholatnya, atau dia itu ragu sholat saatnya batal itu juga langsung batal sholatnya. Atau dia itu menggantungkan putusnya sholat, batalnya sholat bisyai'in wa illam ya'lam wujuduhu, walaupun dia itu belum mengetahui akan terjadi atau tidaknya ya. Seperti tadi ya. Kita misalkan sedang sholat di masjid di rumah ya. Nanti kalau ayat tamu keketrok abimah dibatalkan sholatnya, itu
langsung batal sholatnya gitu. Ya. Jadi kita nggak boleh menggantungkan batalnya sholat kita dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi sholat itu seperti itu. Beda dengan puasa ya. Kalau puasa mah menggantungkan batalnya puasa itu tidak jadi batal puasa. Tapi kalau sholat menggantungkan batalnya sholat itu batal sholatnya. Ya. Selanjutnya wastidbarul kiblati, ya, dan membelakangi kiblat. Wa yaj'alaha khalfa dhahrihi, seperti menjadikan kiblat itu searah dengan punggungnya, searah dengan tonggongnya. Jadi itu melenceng dari arah kiblat, intinya itu bisa menjadi batal sholatnya. Ya. Melenceng sholat kita dari arah kiblat batal. Ketika kita sholat sedang dalam kondisi berdiri atau duduk, maka dada kita itu harus tetap posisinya menghadap kiblat. Jangan sampai dada kita bergeser dari arah kiblat, ya, itu bisa batal. Kebanyakan kasusnya seperti apa? Kebanyakan kasusnya seperti ketika dia salam, ya, ketika salam kan sambil lihat kanan kiri. Ada sebagian orang yang ketika salam itu sambil lihat kanan kirinya itu dibarengi dengan dada, ya. Melihat ke kanan, dadanya melenceng ke arah kanan, jadinya nyerong ke kanan, ya. Itu berarti bergeser dari kedua itu bisa jadi batal, seperti itu. Ya juzu dzalika fin nafilah fis safar wa qisati syiddatil khauf. Beda kasusnya kalau seseorang itu sholat sunnah dalam kendaraan. Sholat sunnah dalam kendaraan boleh tidak menghadap kiblatnya. Kita misalkan lagi naik motor, naik mobil, hoyong sholat sunnah boleh walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun kendaraan kita bolak belok, gak apa-apa sholat sunnahnya. Zaman dulu juga, ya, zaman dulu kan Nabi atau sahabat itu melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya, di atas untanya, di atas himarnya, ya. Itu boleh. Bihi nafi lawil horban hajjahina. Termasuk juga sholat syiddatul khauf, ya, bukan sholat sunnah. Sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf itu sholat dalam kondisi genting, kondisi ketakutan. Misalkan dalam kondisi peperangan itu boleh tidak menghadap kiblat, ya, itu. Wa yukrahu al-ittibat bil wajhi yaminatin salatan lil rijli fala yukrahu. Bagaimana apabila kita sedang sholat ngalieun ke kanan, ngalieun ke tubuh, ngalieun teh bukan dada ya, tapi wajah kita. Ke sholat misalkan ngalieun ke kanan, karena misalkan ada sesuatu yang ada penasaran di sebelah kanan kita, kurang lebih ditinggali, batal nggak sholat kita? Itu nggak batalnya, itu batal tapi makruh. Jadi kalau misalkan kita sedang sholat melihat ke kanan dan ke kiri dengan wajah kita, itu tidak batal tapi makruh, ya. Asalkan tidak niat main-main, gitu ya. Niat main-main mah batal. Apalagi misalkan kalau memang ada hajat, melihat ke kanan dan kiri memang ada hajat, nah itu mah enggak makruh, ya, tidak batal dan tidak makruh seperti itu. Wal aklu wasyarbu, selanjutnya yang batalkan sholat itu adalah aklu, makan, wasyarbu dan minum, makan dan minum itu membatalkan hamzah. Wal aklu wasyurbu bidamil hamzah wasyid, ya, wasyurbu bimana al-ma'kul wal masyrub kama yashri ilaikul syarih kasran. Kan al-ma'kul wal masyrub qalilan, ya, qalilan, wa ammal aklu wasyurbu bimana fini. Walaupun misalnya
makan dan minum itu sedikit, itu tetap bisa menjadi batal. Kita misalkan habis makan, biasanya kan habis buka puasanya, kita teh teu gosok gigi, teu kekemu menuju sholat, asa aya keneh gegari nyeman dina paang teh nya, tos ngomong bala-bala, tos sisa bala-bala dacan katakan sadayana. Gegari mah nah ieu ngagokan taton we lah sakeudeui. Ngahaja ditelan gitu, sengaja itu batal, ya walaupun sedikit gitu. Makanya baiklah sebelum kita sholat itu kalau sudah makan-makan jika kamu ya bersihkan mulut kita agar tidak ada makanan yang mengganggunya gitu. Baiknya lagi siwak, gosok gigi ya, baiknya itu gosok gigi sebelum kita sholat, itu sunnahnya ya. Jadi sedikit atau banyak kayak makanan ya yang kita makan dengan sengaja dalam sholat itu membatalkan sholat. Kasiran khobrokan pada manusia semua. Kasiran kana al-maqul wal masdud au qalilan ataupun sedikit walau minar raiki al-mukhtarib bi ghibarihi, walaupun misalnya adalah seperti dia menelan ludah yang ludahnya itu sudah tercampur dengan zat yang lainnya, dengan makanan, dengan debu kalau di sini ya, itu walau kana bi fami sabratul masalah pada batal lubuha batalat salat. Jadi ludah kita yang sudah tercampur dengan zat yang lain ya, lalu kita telan dalam sholat itu bisa menjadi batal ya, seperti itu. Idil qaidah anna kullama abtala shaum abtala shalah. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan segala sesuatu yang membatalkan puasa maka pasti akan membatalkan sholat ya. Segala sesuatu yang membatalkan puasa membatalkan sholat. Kharaja bi qolina ghaliban man wa kana qolin nasiyat wa qulna semakan qolin illa ayyakuna asy-syakhsu fi hadis surah jahilan tapi madzalika, kecuali kalau misalkan seseorang ini jahil itu berarti tidak tahu ya, bodoh dalam hal ini ya, maka dia tidak tahu bahwa dalam jahil teh batal misalkan ya, ketika sholat maka itu tidak batal ya. Nasian atau misalkan dia itu lupa ya, hilap ya, tengah hajat makanan teh ditelan menuju sholat teh, nah itu mah tidak batal ya. Walaupun fil jahil ayakuna ma'dzuran, tapi jahil di sini atau yang tidak tahu di sini ma'dzur, yang ma'dzur itu dimaafkan. Dia tidak tahu bahwa namanya permen teh batalkan sholat, tapi ketidaktahuan di sana ya, itu ketidaktahuan di sana kalau misalkan dia tidak tahunya karena tidak ada udur itu tidak dimaafkan ya. Kecuali kalau misalkan dia tidak tahunya karena memang ada udur, misalkan dia itu jauh dari orang-orang alim, atau misalkan dia itu baru masuk Islam ya, can pati banyak belajar agama ya, can pati banyak belajar agama, badeta tawasowi ada cakap taroskeun, nah berarti itu mah batal bagi mereka ya. Beda kasusnya dengan orang-orang Islam yang zaman sekarang kan ya, yang orang-orang Islam zaman sekarang yang mereka itu bodoh, tidak tahu masalah hal yang membatalkan sholat, itu mah jahil itu tidak ma'dzur ya, jahilnya itu tidak dimaafkan. Walaupun mereka tidak tahu bahwa dalam jahil teh batal, dalam jahil tetap aja batal. Kenapa itu tidak ma'dzur? Karena
mereka salah sendiri, tidak mau belajar. Banyak orang yang alim, orang yang tahu gitu kan masalah sholat, bahkan zaman sekarang sudah serba canggih, di YouTube juga banyaknya bisa kita belajar sholat, tapi nggak mau belajar, ya berarti itu mah kebodohannya tidak dimaafkan, ya seperti itu. Nah selanjutnya yang membatalkan sholat adalah wal qahqahah. Qahqahah itu adalah tertawa terbahak-bahak, ya. Ad-dhahak ma'asatin wal, tertawa disertai dengan suara yang terbahak-bahak, itu batal. Minhum man yu'abbiru anha bid-dhahak, ya. Maksudnya mulhuna muttaqud dhahak walidayya qala syekh minhum may adran bil haqq wa mahabbutan biha inda biha harfani fa aksara. Tapi di sini Imam Dhahak mengatakan batalnya tertawa ketika sholat itu idharu biha harfan, kalau ketika tertawanya itu ada 2 huruf yang keluar, ya, atau lebih 2 huruf atau lebih, itu batal. Ha 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 itu kan 2 huruf, ha ha gitu kan, ha 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 gitu, ya. Itu berarti ada 2 huruf lebih, itu bisa batal sholatnya, ya. Atau misalkan 1 huruf saja tapi ada artinya, itu juga bisa menjadi batal sholatnya, ya. Fabutalu biha min jihatil kalam al-mustamil alaihi walau la dhahak lam tabtul seperti dan kasur itu yasir ilghalabah, ya. Dihampura ketawa yang sedikit gitu kan, kan wali marwakhraja bil haqq tabassum la tabtul. Berbeda antara dhahak dengan tabassum. Kalau dhahak mah tertawa terbahak-bahak, tabassum mah senyum bentennya. Seserian sang senyum benten, seserian menuju salat batal. Tapi bagi senyum menuju salat batal enggak? Ujuk senyum misalnya. Terus salatnya ngalamun misalnya, ngalamun pi kalau lucu aja jenis senyum. Itu senyum mah enggak batal, ya. Senyum mah tidak batal. Bahkan kata di kitab ini fala tabtulu, ya, at-tabassum, fala tabtulu salat bitabassum li'annahu sallallahu alaihi wasallam tabassama fi shalah, ya. Pada masalah masjidan dzalika qala marrabi maikain fadhaqa li fatabassamat fatabassamtu lahu. Karena Nabi juga ketika sholat katanya pernah tersenyum, katanya. Nabi menuju depan kan terus kumujeng senyum. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassam fi sholat, karena Nabi juga pernah tersenyum ketika sholat. Ketika beliau selesai salam, ditaruh ke sahabatnya, kenapa engkau senyum ya Rasulullah? Maka kata Nabi, marrabi Mikail fadhahakani fatabassamtu lahu. Maka kata Nabi, ketika saya sholat ada malaikat Mikail yang lewat, lalu malaikat Mikail tersebut tersenyum kepada saya, maka saya pun tersenyum kepadanya, itu kata Nabi, ya. Jadi senyuman tidak membatalkan sholat, beda dengan tertawa, ya. Nah biasanya katanya tertawa terbahak-bahak itu ada yang mengatakan minasyaiton, ya, dari syaiton, ya. Kalau senyuman itu bagus, tapi bukan dalam sholat, ya. Senyum tabassumu qad yakhi kana qasadaqa, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi senyum juga itu bisa menjadi sedekah, ya. Waridatu, dan yang membatalkan sholat yang terakhir di kitab ini, ya. Waridatu adalah murtad. Murtad berarti keluar dari agama Islam, ya. Batal langsung sholatnya. Orang yang murtad dalam sholat maka langsung batal sholatnya. Wahiyya qat'ul Islam, itu putusnya agama Islam, ya. Biqaulin, baik dengan ucapan, au fi'lin, atau dengan perbuatan, au azmin, atau dengan azam, ya. Azam itu dengan niat. Fal awal kayakula
Allahu salisus salasa. Seperti ucapan Allahu salisus salasa, Allah ketiga, itu berarti murtad ya. Wasanika yasjuda lis-sanam ya. Seperti juga murtad perbuatan itu sujud kepada berhala ya. Itu murtad, keluar agama Islam. Wasalisu kan yazima 'ala al-kufri godan ya. Murtad azam atau murtad hati patekadan, seperti seorang itu bermaksud berazam akan kufur di hari besok misalnya. Itu berarti murtad, keluar agama Islam, batal sholatnya ya. Batal sholatnya, ketika puasa juga batal puasanya ya. Nah, ini berarti selesai nih hal yang membatalkan sholat. Ada 11 ya bagi kitab ini. Yang dengan kita mempelajari hal yang membatalkan sholat ini, mudah-mudahan kita terhindar ya dari melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga sholat kita bisa sah dari awal sampai akhir ya. Langsung dilanjut ke pasal berikutnya. Ada pertanyaan? Mas ya. Ya. Kan tadi kan keadaan itu sunatnya. Ini pun wajib ya. Alasan ada kendaraan teh anu teu biasa istirahat. Ya, kayak kendaraan motor mah biasanya. Iya, motor. Terus anu jarak lebih dibandingin jalan tol kan gitunya. Kita kan kayak tempat istirahat. Ini kereta api jarak lebih. Terus terbang pesawat. Nah, upami sholat wajib terutama dengan sholat anu biasa dijamak, biasa dikosor dengan biasa dihijikeun. Iya. Nah, misalkan sholat subuh, misalkan sholat asar, mepet karena waktu. Nah, arahnya menentukan arah kan, menentukan arah teh termasuk bina kendaraan kan terang mana kita. Iya, harus. Kita hiji kumaha eta. Nah, kedua bina perkawis anu masbok. Upami misalkan si imam teh menuju tempat sunat. Si masbok terang. Menuju sunat. Imam ka ayeuna. Nah, kumaha hukumna eta imam jeung kumaha hukumna eta si makmum. Apakah bersambung nya si imaman eta karena imam tadinya wajib. Si makmum teh dia salat wajib ya, waktos. Ngimamkeun menuju sholat sunat kalau geus masih kana si makmum teh ninggal tapi tidak tinggal. Dan kedua, bukan tidurna was-was niat misalkan niat sholat wajib. Terus ragu si makmum adil lah. So sering gitu nya wihan deui rumah eta. Ya, tirunya bahiji tadi sholat wajib dina kendaraan. Memang sholat anu biasa menghadap ke arah mana baiknya, terus sujudnya sakumaha kawasan atau sholat sunnah. Pami sholat wajib mah nya Rasul notoanana dina kendaraan turun. Ya, misalnya di kumaha pamula teh biasa turun gambaran dina kereta dina bus umum, tapi nuju macet kendaraan pribadi gitu kan. Maka solusina adalah kita tetap sholat. Sholat kita sakumaha sakemampuanna. Bahkan kita tidak punya wudu sekalipun, pakaian kita najis sekalipun, sholat aja nggak apa-apa. Ya sholat subuh nggak bisa dijamak, misalnya udah sholat subuh aja. Kita nggak ngadep kiblat, pakaian kita kotor, nggak apa-apa, sholat aja. Ulang ingatkan sholat. Cuma nanti setelah sampai rumah, ulangi di sholat gitu. Ya tapi sholat namanya sholat dihormati waktu. Sholat untuk menghormati waktu sholat ya. Jadi tetap dilaksanakan, jangan lagi nabi kenal ada saya mah
pakaian kotor, gak punya wudhu, sholat di kendaraan mah susah, kewe sholat di rumah di pondok misalnya, terbiasa, tekeng itu dosa, tetap laksanakan sholatnya, walaupun kita tidak bisa menghadap kiblat, pakaian kita kotor, kita tidak punya wudhu, tetap sholat laksanakan. Cuma nanti setelah sampai rumah ulangi di sholat. Upami kurang tos melaksanakan gitu di kendaraan, nya sok-sok sebesar kalau balap karena masalah ajal jeung celaka jeung namanya. Misalkan tos sholat itu orang kecelakaan di jalan meninggal tidak dosa, ya, karena kita udah sholat. Tapi beda kasusnya tuh saya enggak akan sholat karena di pondok di rumah kecelakaan meninggal dia tidak dinyatakan belum sholat gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya tetap laksanakan sholat dalam kondisi apapun ya. Cuma nanti setelah sampai rumah diulangi lagi sholatnya. Itu sholat di rumah waktu tak kecuali kalau kita masih punya anggapan saya mah mungkin perkiraan subuhnya masih kabujang di rumah terusnya nanti ngatosan di rumah pemilu perkiraan nanti iya mah mobilnya bahan lama macetnya bahan lama sampai ke rumah pikiran jam 7 jam 8 pada langsung melaksanakan langsung sholat. Kalau kita punya pikiran jam setengah genap terus bakal duit atau jam 5 kena kayak pasti bakal duit ke rumah misalkan kayak sholat berarti di rumah tenang itu. Kada sholat itu berarti ya kada diulangi dari sholat. Nu kedua masuk ke sholat yang sholat sunnah itu boleh ya. Jadi orang kita sholat wajib ngamakmum kalau sholat sunnah nggak apa-apa sahnya, nggak apa-apa. Karena syarat sholat berjamaah itu tidak ditentukan hiji, ketentukan sami-sami wajib sami-sami sunnah itu boleh hiji wajib hiji sunnah wajib boleh. Bahkan beda rakaat nggak apa-apa, ya, beda rakaat hiji imam 4 rakaat mau 2 rakaat nggak apa-apa, mau 2 imam 4 nggak apa-apa. Cuma nanti kalau misalkan imam sudah sempurna jangan ikuti imam lagi. Ya, di sholat berjamaah yang nggak boleh itu kalau beda rukunya seperti misalkan imam sholat rukuna 2 ya, baca Fatihah 2 kali di rakaat. Makmum sholat biasa dekat sih gitu mah. Imam sholat jenazah, imam kita makmum sholat zuhur, biasa itu mah gitu ya. Imam sholat gerhana, kita sholat isya biasa nggak bisa. Kalau antar perbedaan fardu sunnah masih boleh. Gitu. Yang ketiga was-was dan niat. Ya, memang keseringan orang ragu itu di niat. Kalau kita misalkan di awal sudah yakin, tak yakin, ya tiba-tiba di pertengahan was-was, berarti itu nggak mempengaruhi, lanjutkan aja. Karena yakin itu tidak akan hilang dengan ragunya. Keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Kalau kita diyakin sudah di awal kita sudah plek gitunya, terus dia ragu, udah jangan dihiraukan lah, tetap aja lanjutkan sholatnya. Karena was-wasnya itu bagian dari setannya. Bagian dari bagaimana si orang yang sholat ini ragu dalam sholatnya, bimbang dalam sholatnya, terus diulang-ulang dalam sholatnya, itu setan. Ini orang-orang yang suka ulang-ulang takbir, ulang-ulang bacaannya, alhamdulillah itu setan sebenarnya. Permainan setan, terpedaya gitu. Lebih nama kita yakinkan tak udah gitu laksanakan aja gitu. Ya. Terkedah. Yang penting di awal kita sudah yakin, kita nggak usah mengulangi lagi, gitu ya. Itu dalam niat banyak. Oke, mungkin itu yang dapat kita pelajari di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semakin meningkatkan kualitas kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita di malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.